Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Rakit PC Ryzen tanpa menggunakan VGA card bisa nggak sih? Khususnya yang non-X dan X. Tentunya sekarang udah bisa ya. Kalau dulu Ryzen yang ada iGPU-nya tuh hanya yang serinya G dan GE. Sekarang udah ada Ryzen terbaru yang menggunakan soket AM5 terbaru juga, yakni yang pertama dirilis Ryzen 7000 series. Nah, si Ryzen 7000 series ini tuh udah menggunakan arsitektur Zen 4 ya. Jadi teknologinya udah meningkat banget. Dukungan memorinya juga udah memori DDR5. Dan di sana tuh sudah ada iGPU-nya ya, meskipun nggak kenceng, yakni Radeon Graphics 2. Semua jajarannya dari Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 7900X, yang non-X juga tetap ada iGPU-nya. Jadi seperti yang ada di samping kiri saya ini, tanpa VGA card aja udah bisa menampilkan layarnya dan sekaligus juga bisa main game gitu. Cuman ketika saya tes game-game casual ya, seperti si Fall Guys, CS:GO, GTA 5 masih bisa resolusi 1080p. Bahkan saya juga tes PUBG Steam ya, lumayan cukup berat tuh ya, masih bisa ya main game. Cuman FPS-nya yang sekitar 25 FPS-an. Itu render scale-nya juga baru 70 ya. Yang penting masih tetap bisa dipakai nonton YouTube, bisa nonton drakor, bisa ngerjain tugas, bisa. Terus apalagi nih ya, kalau misalkan kalian nyicil rakit PC-nya kayak saya ini nih ya, kayak gini aja dulu gitu kan isi PC-nya. Nanti kalau misalkan udah punya uang lagi, udah nabung lagi, baru beli VGA card-nya. Nah, kayak gini nih. Ini juga saya baru datang VGA card-nya mau ditancapkan ke sini. Ini sebelumnya tanpa VGA card gitu, tapi tetap bisa main game, tetap bisa nonton YouTube gitu kan. Keren banget ya. Oke, jadi di video kali ini saya mau rakit PC, khususnya ini fansboy-nya AMD dan MSI pasti seneng banget karena semua produknya ini menggunakan dari MSI. Wih, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, kita lanjut saja kenalan dengan komponen yang saya gunakan di sini, menggunakan Ryzen 5 7600. Dia tuh udah punya 6 core 12 thread dengan TDP-nya hanya berapa coba? 65 watt saja. Jadi di sini saya pilih yang polos tanpa X ya, karena pengen konsumsi dayanya lebih irit aja gitu. Tapi gimana dengan performanya? Wah, kalau performanya mah nggak usah ditanya lah, udah boost gitu kan. Nanti saya juga akan tes juga ya di sini pengujiannya gimana performanya. Bahkan Ryzen 5 7600 walaupun 65 watt aja TDP-nya, boost clock-nya up to 5,1 GHz. Tuh kan nggak kenceng gimana gitu ya. Oke, terus motherboard-nya di sini saya menggunakan dari MSI tentunya ya, MSI B650 Tomahawk. Ini yang non-E-nya ya meskipun non-E, tapi untuk Ryzen 5 7600 tetap bisa optimal, tetap si VRM-nya bisa diandalkan karena dia juga punya VRM yang cukup lengkap juga, heatsink-nya banyak juga di sini ya, jadi cukup bisa meredam. Kalau misalkan kalian mau overclock si Ryzen 5 7600-nya, VRM motherboard dari B650 Tomahawk ini tentunya udah bisa. Ini juga udah support memori RAM 6600 ya, tentunya di overclock. Nanti kebetulan saya juga pakai memori yang lumayan kenceng juga, jadi bisa meningkatkan performa si prosesornya. Ini juga udah ada port HDMI ya, support 2.1, terus ada DisplayPort 1.4 di belakangnya ini. Terus dia juga udah support PCIe 4.0x16. Terus di motherboard ini ada 3 slot M.2 PCIe 4 ya, Gen 4. Jadi bisa ditancapkan 3 slot M.2 kalau misalkan kalian mau upgrade NVMe, misalkan pasang 1 tera, 1 tera, 1 tera, ini masih bisa di sini. Terus udah support Wi-Fi 6E juga. Karena di dalam paket pembeliannya udah dikasih antena ya, ada Bluetooth-nya, terus ada Wi-Fi-nya. Dan Wi-Fi ini udah support Wi-Fi 6E. Jadi kecepatannya udah kenceng. Ini bermanfaat kalau misalkan kalian di rumah punya router yang udah support 5G gitu kan. Jadi transfer data menggunakan Wi-Fi bisa lebih kenceng. Terus lanjut lagi, tadi saya sudah menyinggung memori RAM-nya yang saya pakai di sini kenceng, tentunya udah ada RGB-nya menggunakan XPG Lancer 2x16 GB 6000 MHz ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan motherboard dari MSI, mereka tuh udah punya namanya memori Tri-It ya.
Jadi kalian bisa overclock memori RAM dengan hanya satu klik aja. Tinggal pilih aja gitu kan, banyak tuh pilihannya di BIOS-nya. Tinggal pilih lalu berjalan deh si memori RAM-nya bisa berjalan lebih kenceng. Tapi kebetulan karena si Lancer XPG ini udah 6000 MHz, jadi di sini saya hanya aktifkan saja nanti ya XMP-nya. Jadi tinggal aktifkan XMP-nya, di-enablekan dan dia berjalan di kecepatan 6000 MHz. Udah kenceng banget lah ya. Terus lanjut lagi untuk coolernya. Di sini ada si hitam manis ya. Ini adalah MSI Magcore Liquid P240. Jadi P240 di sini tuh tentunya fan-nya ada dua ya, 120 120. Jadi si radiatornya cuman support sampai 240 mm. Tapi nggak usah khawatir, ini udah support AM2, AM3, AM4, AM5 untuk jajaran semua AMD udah support. Terus untuk Intelnya soketnya tuh mulai dari 115X, 1200 dan LGA 1700. Terus untuk soket-soket seperti 2011, 2013 tentunya udah support semua soket AMD maupun Intel udah bisa menggunakan si P240 ini. Terus si pump motornya itu ada 3 phase, jadi tahan lama dan rendah getaran. Terus selangnya ini anti bocor dengan 3 lapisan. Terus si pumpnya ini punya speed 4200 rpm. Dan ini yang cukup mencengangkan ya, lifetime pumpnya ini sampai 100.000 jam. 100.000 jam. Berarti pumpnya ini bisa bertahan sampai 11 tahun. Kalau anak ya lahir gitu kan, sampai 11 tahun keburu udah dewasa gitu kan, ini nggak akan rusak-rusak sampai 11 tahun gitu kalau misalkan dinyalain tiap hari, khususnya untuk si pumpnya. Jadi memang si MSI di sini selalu memberikan produk yang kualitinya bisa diandalkan lah, intinya gitulah ya. Terus lanjut lagi, di sini ada power supply. Power supply di sini menggunakan MSI MPG A750GF yang udah punya sertifikasi 80 plus gold. Terus kapasitornya tentunya udah 100% Japans. Terus fitur-fitur seperti OVV, OCP, OPP, OTP, SCP, UPP, pokoknya fitur-fitur pelindung komponen lain udah ada di power supply si MPG A750GF ini. Terus dia udah punya full modular juga dan kabelnya tuh flat. Jadi untuk kabel manajemen bisa lebih rapih, lebih tertata lagi lah gitu ya. Untuk casingnya, nah ini casingnya MSI MAG Vampiric 300R Mid Tower. Jadi si MSI Vampiric ini tuh ada 3 varian ya. Ada yang warna black, ada midnight green, dan Pacific blue. Kebetulan yang di sini tuh warnanya black aja gitu ya. Dia udah support 360 mm untuk radiator di depan, dan di atas juga udah support 360 mm juga. Jadi cukup lega lah ya si casingnya. Dia udah ada USB 3.2 Gen 2 Type C di atasnya, dan satu lagi tambahan ada bracket PGA card-nya. Jadi penahan si PGA card kalau misalnya kalian menggunakan PGA card yang 3 fan itu kan biasanya berat ya. Nah, di sini udah ada bracketnya gitu ya. Jadi si PGA card-nya nanti bisa ditahan sama bracket ini gitu. Terus si casing Vampiric ini juga punya airflow yang cukup baik menurut saya, karena di pinggir-pinggirnya ini, nah ini ada seperti mesh, ada bolong-bolongnya kayak gitu. Jadi udara segar intake-nya tuh bisa masuk dari pinggir-pinggir ini. Ditambah di depan juga kan ada tuh bolong-bolong ya. Itu intake-nya dari sana bus masuk ke dalam, menghembuskan udara segar yang dihembuskan ke komponen-komponen di sini. Jadi si komponen di sini tuh tetap mendapat udara segar, suhunya nggak terlalu panas. Lalu si exhaust-nya, udara panasnya bisa dibuang di belakang. Nah, ini ada satu fan di sini untuk bisa membuang exhaust. Dan tentunya di bagian bawahnya juga ini ada bolong-bolong kayak gini. Ini bisa ditambahkan fan juga untuk bisa menambah airflow cukup bagus ya di dalam casingnya. Jadi si casing Vampiric ini tuh bukan hanya build quality-nya yang bagus, tapi airflow-nya juga tetap diperhatikan. Terus apalagi ya? Oh, untuk NVMe di sini saya menggunakan 1 TB ya, tentunya sudah menggunakan PCIe Gen 4 ya. Karena motherboardnya juga udah support. Jadi kecepatannya nggak percuma gitu ya. Prosesor udah kenceng, RAM udah kenceng, masa pakai hard disk gitu kan? Nggak make sense gitu. Jadi di sini saya menggunakan M.2 PCIe Gen 4 ya. Ini dari Silicon Power yang speednya up to 7.300 MB per second. Kalian bayangin aja yang masih menggunakan
SATA ya, speednya tuh kan udah 500 MB per second ya, cuma 500 udah kenceng kan. Ini 7.300 gitu kan. Berapa kali lipat? 14 kali lipatnya, des gitu ya. Makin kenceng. Oke, terakhir di sini PGA card-nya. Nah, ini dia. Ini udah dipegang dari tadi ya. Ini menggunakan MSI Max RX 6750 XT yang 12 GB. Jadi ini dia udah punya dual fan. Ini tuh udah ada auto fan-nya. Jadi kalau misalkan VGA card ini belum terlalu kerja keras, si fan-nya ini bisa diem ya, belum berputar. Kalau misalkan VGA card-nya udah bekerja keras, nah baru ini bisa berputar. Untuk portnya di sini ada 3 kali display port 1.4 dan 1 port HDMI 2.1. Jadi udah support port generasi terbaru juga ya. Terus apalagi ya, semuanya udah. Jadi totalnya, kalian kalau misalkan nanya, bang itu totalnya berapa, pasti mahal. Ya jelas mahal gitu ya, karena menggunakan teknologi baru. Ini kalau saya totalkan di Tokopedia ya, sekitar 24 juta sampai 25 jutaan lah ya, kurang lebih. Tapi performanya seperti apa, kita akan coba main game, kita lihat power konsumsinya berapa ya, wattnya berapa keseluruhan. Si PC-nya aja dipakai live streaming, pakai editing juga pastinya udah bisa. Oke, sekarang kita langsung saja gas ke pengujiannya sekarang aja. Oke, let's go. Sebelum pengujian, kita bisa aktifkan dulu PBO atau preset yang sudah disediakan pada Mobo MSI B650 Tomahawk ini. Ada banyak pilihan seperti Enhance 234, terus Set Thermal Point 65, 75, 85. Artinya, jika kita pilih salah satu misalkan STP 85, maka suhu prosesor akan dilimit sampai panas menyentuh 85. Ya, begitu juga seterusnya. Dan di sini juga saya aktifkan fitur Eco Mode pada Ryzen Master ya. Karena setelah dilakukan pengujian, settingan ini yang paling optimal. Oke, game pertama Cyberpunk 2077, resolusi 1080p, presetnya Ultra dengan FSR Quality, mendapatkan FPS cukup tinggi, yakni rata-rata 114 FPS. Terus di game kedua Horizon Zero Dawn, resolusi 1080p, presetnya Ultimate. Oh iya, ada wattmeternya juga saya simpan di sini ya. Kalian bisa lihat ini berjalan untuk PC-nya aja. Berkisar di 310, 320, ya naik turun lah. Ini wajar ya, karena performa PC ini udah kenceng banget. Sebetulnya ini termasuk irit lah ya, dengan performa yang dihasilkan. Dan menurut saya, semua kebutuhan kita sebagai gamer tentunya udah terpenuhi dengan PC spek seperti ini. Di game Horizon Zero Dawn ini mendapatkan average-nya 136 FPS. Tinggi pisan ya. Terus game ketiga ada Red Redemption. Ini game yang terkenal cukup berat di tahun lalu. Sekarang di sini ya, di PC ini bisa dilibas di resolusi 1080p, presetnya Ultra dengan average di 140 fps. Penggunaan PGA memang udah mentok 90%-an ya. Namun di sini prosesor masih antang-antang aja di 50-60% ya penggunaannya. Kalau dipakai live streaming ya udah jelas lah, pasti aman ya. Kita akan tes nanti. Terus game keempat di sini ada PUBG Steam. Ini yang lagi rame sekarang ya. Jadi saya tes di resolusi 1080p ya, presetnya Ultra, FPS-nya udah tumpah-tumpah ini ya. 200 FPS-an. Wah, sedap banget ya. Terus di sini saya live juga ya di Facebook ya. Main game PUBG, kalian bisa lihat ya. Ini mulus banget ya. Penggunaan prosesor di sini agak naik ya memang, karena ya, sambil menjalankan aplikasi OBS, buka Facebook sambil record screen-nya juga gitu kan. Tapi masih belum nyampe 90% penggunaannya. Jadi masih aman lah. Kalau kalian mau buka aplikasi lain seperti Discord atau apapun lah, ini masih oke ya. Terus suhu prosesor ini selama pengujian main game dan live streaming hanya berada di rata-rata 65 derajat Celcius ya, ketika dilihat di HW Info. Ini berkat performa si Core Liquid P240 dari MSI ini ya. Prosesor ini tuh bisa dingin walaupun lagi dipakai kerja seperti tadi ya. Padahal ini kan tadi di set di 85 ya, tapi ini nggak nyentuh ke sana, masih di 65 derajat Celcius. Aman lah ya. Mau dipakai non-stop juga ini si PC 24 jam gasken ya. Nggak usah khawatir lah ya. Terus konsumsi watt prosesor maksimum hanya 75 watt saja ya selama pengujian tadi ya.
ini bener kan, irit pisan ya dayanya. Prosesor ini memang udah bagus banget lah ya dengan teknologi yang dihadirkan, cuman tinggal nunggu harganya aja diturunin dikit ya, khususnya di Indonesia, supaya bisa bersaing dengan komputer lain. Jadi kalau misalkan harganya lebih murah kan sekarang 4 jutaan ya di Januari 2023. Mungkin turun atau jadi 3,5 atau 36 lah. Ini lebih worth it parah lah gitu ya. Terus tambahan aja ini ada perbandingan dengan beberapa prosesor yang kebetulan saya ada ya. Ada skor benchmark Cinebench R15 dan Cinebench R20-nya. Terus perbandingan di Project Render BMW 23 juga. Di sini kalian bisa lihat ya, si Ryzen 5 7600 jauh lebih kencang. Terus ini ada hasil pengujian sintetis 3D Mark juga, ada Firesight dan TimeSpy. Ya, keren kan? Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya? Ya menurut saya performanya nggak usah diragukan lagi ya, karena sudah menggunakan teknologi baru meskipun bukan prosesor high-end ya di Ryzen 7000 series ini, tapi tetap Ryzen 5 7600 juga sangat cukup sekali untuk main game-game zaman sekarang gitu ya. Di next gen nanti juga bakalan tetap bisa diandalkan untuk ya game-game berat lainnya gitu. Untuk editing juga tetap biasa normal ya. Terus live streaming juga tadi kalian bisa lihat live streaming di Facebook juga aman-aman aja, nggak ada kendala ya. Yang mudah-mudahan nanti driver dari si Radeon ini bisa lebih bagus lagi gitu ya, supaya bisa menghindari bug-bug yang kadang ada gitu ya. Terus oh ya, si prosesor Ryzen 5 7600 menurut saya sih memang harganya agak sedikit mahal ya. Tapi ya gimana lagi ya, kalau misalkan AMD Fanboy sekaligus ya MSI Fanboy juga kalau misalkan udah senangnya sama AMD gitu kan, dikasih prosesor yang lain ya tetap nggak mau ya, namanya juga udah Fanboy ya. Apalagi kalau misalkan disuruh beli gitu, kalau hatinya udah ngefans banget gitu sama AMD sama MSI, ya mau gimana lagi gitu ya, ya udah tancap aja gitu ya. Tapi gitu ya, mudah-mudahan nanti ada PC dari MSI lagi yang khusus menggunakan Intel, jadi prosesornya Intel, terus PGA card-nya Intel juga gitu kan. Sekarang udah ada ya PGA card dari Intel ya. Nanti mudah-mudahan gitu ada lagi PC dari MSI full Intel, kita akan bahas lagi gitu ya. Terus apalagi ya, untuk suhu di sini saya cukup nyaman juga ya, karena kebetulan di studio ini tuh kan tanpa AC, tapi performa pendinginan si airflow di dalam casing ini untuk bisa mendinginkan komponen cukup bagus ya. Apalagi si ini Ryzen 5 7600 ketika tadi di overclock ya, masih tetap suhunya masih oke-oke aja. Dan ya memang si Ryzen 5 7600 ini tuh jangan dibiarkan default ya. Saya juga udah pernah buat videonya. Ryzen 5 7600 tentunya lebih optimal, lebih irit, lebih dingin ketika di overclock gitu ya. Jadi pakai liquid yang 240 mm ini juga udah sangat cukup sekali. Terus kemarin nih ada yang komen kayak gini, wah bang 17 juta mah mending udah dapat AM5. Tapi ternyata ya nggak bisa, ini udah diirit-irit banget gitu kan. Pengen AM5, pengen DDR5 tetap nggak nyampe, pasti di atas 20 jutaan, 22, 23 juta gitu ya. Kalau misalkan 17 juta juga sebetulnya masih bisa, tapi nantinya ya peripheral yang lainnya tuh dikorbankan. Kayak si cooler, kalau misalkan pengen lebih irit lagi pakai cooler bawaan gitu. Terus casingnya pakai yang 500 ribuan gitu ya. Terus memori RAM, memorinya yang pakai yang non RGB ya, memang pasti bisa juga. Cuman kan ya rasanya tuh nggak make sense gitu ya. Performa udah kenceng, teknologi udah kenceng, masa gitu kan masih menggunakan peripheral yang low end gitu ya. Jadi kesannya nggak premium gitu ya kalau gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan kelihatan lebih gaming, lebih premium, lebih mewah gitu ya. Jadi cocok lah. Performa baru ya, teknologi baru ya. Terus si casing tampilannya juga good looking lah, enak dipandang gitu ya. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.